Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, sehingga dapat mengikuti dan mempelajari materi perdagangan internasional dengan baik. Dalam pembelajaran jarak jauh ini terdiri dari 4 kegiatan belajar, yaitu pada kegiatan belajar pertama berisi tentang pengertian perdagangan internasional, manfaat perdagangan internasional, dan faktor pendorong serta penghambat perdagangan internasional. Materi ini sudah pernah disampaikan pada kegiatan belajar jarak jauh yang lalu. Untuk hari ini kita akan masuk kepada kegiatan belajar kedua, ya, tentang teori-teori perdagangan internasional. Nanti berikutnya pada kegiatan belajar ketiga kita akan mempelajari kebijakan perdagangan internasional dan alat-alat pembayaran internasional. Dan pada kegiatan belajar keempat kita akan mempelajari neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Dengan mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh ini, diharapkan kalian akan memiliki kemampuan menganalisis konsep dan kebijakan perdagangan internasional. Agar memperoleh hasil yang maksimal, perhatikan dan bacalah dengan teliti seluruh bahan ajar atau slide PowerPoint yang pernah disampaikan. Jika belum jelas, ulangi lagi sampai benar-benar mengerti. Dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ini, hari ini kita akan mempelajari teori-teori perdagangan internasional. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, kita akan mempelajari teori-teori perdagangan internasional. Dalam hubungan internasional, aspek perdagangan internasional merupakan salah satu aspek penting. Banyak relasi hubungan internasional yang dijalin atas dasar kepentingan ekonomi atau perdagangan. Itu sebabnya memahami apa saja teori perdagangan internasional adalah hal penting untuk memahami interaksi hubungan internasional. Pada pertemuan kali ini akan dijelaskan mengenai teori-teori perdagangan internasional dan aspek-aspek penting di dalamnya. Terdapat 3 teori utama dalam perdagangan internasional yang meliputi teori keunggulan absolut atau teori keunggulan mutlak. Kedua, teori keunggulan komparatif, dan yang ketiga, teori HO atau Excel dan Ohlin. Mari kita ingat kembali pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah bentuk transaksi dagang yang terjadi antara subjek-subjek ekonomi suatu negara dengan negara lainnya, baik berupa transaksi barang ataupun jasa. Adapun subjek ekonomi tersebut dapat beragam, seperti penduduk yang terdiri dari warga negara biasa, perusahaan impor, perusahaan ekspor, perusahaan industri, perusahaan negara, kementerian pemerintahan suatu negara, ataupun para individu.
Sejak era revolusi industri yang berlangsung pada abad ke-18 di Inggris, serta disusul kawasan lain di Eropa, pemikiran ekonomi mengalami perkembangan besar-besaran. Muncul berbagai konsep ekonomi yang banyak dimotori oleh Adam Smith. Salah satu aspek penting dalam konsep ekonomi yang digawangi Adam Smith adalah perdagangan internasional. Apa yang menjadi pemikiran Adam Smith? Inilah yang banyak mendorong pergerakan perdagangan internasional di seluruh dunia. Pemikirannya menjadi sejarah awal dari teori perdagangan internasional paling populer sepanjang masa. Itu sebabnya Adam Smith sering disebut sebagai Bapak Ekonomi. Teori perdagangan internasional yang dipelopori Adam Smith ini memiliki dampak yang cukup besar terhadap dunia, yaitu mengubah dunia menuju globalisasi secara cepat dan masif. Selanjutnya, teori perdagangan internasional lain pun bermunculan untuk menyempurnakan pemikiran Adam Smith. Ada beberapa dampak teori perdagangan internasional meliputi 1. Dampak dapat mempercepat terjadinya globalisasi karena adanya pertukaran yang berlangsung secara internasional dan intens. Kedua, mengubah pola pikir negara yang awalnya enggan memperdagangkan keunggulan absolutnya menjadi mengutamakan keunggulan absolut sebagai komoditas perdagangan. Ini terjadi berkat pemikiran Law of Comparative Cost Ricardo. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama ekonomi internasional. Nah, itulah sedikit tentang dampak teori perdagangan internasional. Apakah ada yang masih belum dipahami? Jika ada, silakan kalian ulangi kembali, dan kalau tidak ada, mari kita lanjutkan. Dalam perkembangannya, terdapat 3 teori perdagangan internasional yang utama dan banyak diulas. Ketiga teori tersebut adalah 1. Teori keunggulan absolut. Kedua, teori keunggulan komparatif. Yang ketiga, teori excess dan all-in atau teori HO. Mari kita bahas yang pertama, teori keunggulan absolut. Teori keunggulan absolut dicetuskan oleh Adam Smith bersamaan dengan ramainya revolusi industri di Inggris abad ke-18. Dasar pemikiran teori ini adalah suatu negara akan bertambah kaya ketika memiliki peningkatan keterampilan dan efisiensi dalam hal keterlibatan para tenaga kerja dalam proses produksi. Negara dikatakan memiliki keunggulan mutlak dalam produksi jenis barang tertentu apabila negara tersebut mampu memproduksi barang dengan biaya lebih rendah dibandingkan ketika barang tersebut diproduksi di negara lain. Karenanya, negara tersebut akan melakukan ekspor jika negara tersebut dapat membuatnya lebih murah dibandingkan negara lain. Negara dapat dikatakan memiliki keunggulan absolut apabila negara tersebut melakukan spesialisasi dalam memproduksi komoditas tertentu dibandingkan negara lain. Terdapat beberapa asumsi teori keunggulan absolut, atau biasa juga disebut sebagai teori keunggulan mutlak, yakni yang pertama, faktor produksi yang digunakan hanya tenaga kerja. Yang kedua, kualitas barang yang diproduksi kedua negara sama.
Ketiga, pertukaran dilakukan secara barter tanpa menggunakan uang. Dan yang keempat, biaya transportasi ditiadakan. Perlu dipahami bahwa dalam teori keunggulan absolut, besaran atau variabel yang diutamakan adalah variabel real dan bukannya moneter. Ini membuat teori ini juga dikenal dengan sebutan teori murni atau pure theory dalam perdagangan internasional. Dalam artian, teori ini disebut murni karena hanya memusatkan perhatian pada variabel real saja, seperti nilai satuan barang yang diukur dengan banyaknya tenaga kerja yang digunakan dalam menghasilkan suatu barang. Semakin banyak tenaga kerja yang digunakan, artinya nilai barang tersebut akan semakin tinggi, atau labor theory of value. Jadi, dalam teori keunggulan mutlak atau absolute advantage, ini juga memanfaatkan teori nilai tenaga kerja yang bersifat sangat sederhana. Dalam teori ini, anggapan utama adalah tenaga kerja pada dasarnya memiliki sifat homogen serta merupakan satu-satunya faktor produksi. Padahal, dalam kenyataannya tenaga kerja tidaklah bersifat homogen. Selain itu, faktor produksi juga tidak hanya satu saja, serta mobilitas tenaga kerja pun tidak bebas. Sekalipun demikian, teori nilai tenaga kerja tetap digunakan karena teori ini memungkinkan kita menjelaskan tentang prinsip spesialisasi dan keuntungan dari pertukaran secara sederhana. Terdapat beberapa ide dalam teori keunggulan mutlak atau absolute advantage ini yang dikemukakan Adam Smith, yaitu meliputi adanya division of labor atau pembagian kerja yang terjadi secara internasional dalam menghasilkan sejenis barang. Yang kedua, adanya spesialisasi internasional dan efisiensi produksi. Teori keunggulan absolut ini pernah diterima secara luas di seluruh dunia. Namun, bukan berarti teori ini tidak memiliki kelemahan. Beberapa penelitian menjelaskan bahwa teori keunggulan absolut Adam Smith ini terdapat beberapa kelemahan-kelemahan yang meliputi: 1. Tidak mampu menjelaskan tentang bagaimana mekanisme yang dapat diterapkan dunia untuk memperoleh keuntungan dan output, serta bagaimana hal tersebut dibagikan di antara para penduduk masing-masing negara. Kelemahan yang kedua, tidak dapat menjelaskan tentang bagaimana apabila suatu negara telah mengadakan spesialisasi, sementara negara lain masih memproduksi produk kedua-duanya. Kelemahan yang ketiga, faktanya produktivitas tenaga kerja itu berbeda-beda. Dan kelemahan yang keempat, tidak dapat menjelaskan jika ada negara-negara yang sama sekali tidak memiliki keunggulan absolut. Untuk lebih memahami bagaimana teori dalam perdagangan internasional, berikut contoh dari teori keunggulan mutlak. Intinya, teori keunggulan mutlak ini menyatakan bahwa suatu negara itu melakukan ekspor ke negara lain karena negara tersebut memiliki keunggulan dibandingkan dengan negara
tujuan ekspornya. Kemudian, negara tersebut akan mengimpor barang yang tidak dimiliki di dalam negeri karena harganya mahal. Nah, di sini setiap negara memiliki spesialisasi untuk efisiensi produksi. Contohnya sebagai berikut, misalnya negara A dengan negara B melakukan perdagangan dua jenis barang. Katakanlah barang tersebut misalnya apel dan kacang tanah. Perhatikan tabel berikut. Dari tabel di atas terlihat bahwa negara A memiliki keunggulan mutlak atas negara B dalam hal menghasilkan apel. Apabila dibandingkan dengan negara A bisa memproduksi 100 kg per orang, sedangkan negara B hanya 35 kg per orang. Begitu juga sebaliknya negara B dengan kacang tanahnya. Kemudian, jika keduanya melakukan spesialisasi, tentu saja negara A akan berspesialisasi menjual apel ke negara B, dan negara B akan menjual kacang tanah ke negara A. 20 ton kacang tanah yang diekspor ke negara A akan dialihkan dalam bentuk apel menjadi 5 kali 20 kg sama dengan 100 kg apel ditambah 100 kg kacang tanah sama dengan 200 kg. Jadi negara A tidak lagi mengekspor kacang tanah. Biaya untuk ekspor kacang tanah dialihkan untuk ekspor apel. Adapun 35 kg apel yang diekspor negara B ke negara A dialihkan ke kacang tanah menjadi 2 kali 35 kg sama dengan 70 kg. Nah, setelah ada spesialisasi akan tampak sebagai berikut. Dalam contoh di atas, negara A memiliki keunggulan mutlak atau absolut atas negara B. Sedang negara A memproduksi apel per 1 unit produk, mampu menghasilkan 100 kg apel. Sedangkan negara B hanya 35 kg. Negara B memiliki keunggulan mutlak atau absolut atas negara A dalam hal memproduksi kacang tanah. Negara B mampu menghasilkan 70 kg kacang tanah, sedangkan negara A hanya mampu menghasilkan 20 kg. Perdagangan internasional akan lebih menguntungkan kedua belah pihak jika ada spesialisasi. Artinya di sini negara A melakukan spesialisasi pada produk apel dan faktor produksi untuk kacang tanah dapat dialihkan untuk memproduksi apel. Pada negara B memiliki keunggulan mutlak atas negara A pada produksi kacang tanah. Akan berspesialisasi pada produksi kacang tanah dan mengalihkan tenaga kerja apel untuk memproduksi kacang tanah. Setelah adanya perdagangan internasional, negara A mampu memproduksi 200 kg apel, padahal sebelumnya hanya 100 kg, itu berarti ada peningkatan 2 kali lipat. Begitu pula dengan negara B yang sebelumnya hanya mampu memproduksi 70 kg kacang tanah, setelah adanya perdagangan internasional mampu menambah menjadi 2 kali lipat produksi sebesar 140 kg.
Teori yang kedua, teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif dicetuskan oleh David Ricardo dengan asumsi utama bahwa perdagangan internasional dapat terjadi walaupun suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut. Dalam teori ini dijelaskan bahwa perdagangan internasional dapat saling menguntungkan ketika salah satu negara tidak memiliki keunggulan absolut. Dengan jalan hanya memiliki keunggulan komparatif saja pada harga untuk komoditi yang relatif berbeda. Keuntungan komparatif. Keunggulan komparatif yang dikemukakan David Ricardo berangkat dari analisisnya terhadap kelemahan teori keunggulan absolut yang menjelaskan bahwa perdagangan internasional akan terjadi dan menguntungkan ketika setiap negara yang terlibat dalam perdagangan internasional mempunyai keunggulan yang berbeda-beda. Menurut Ricardo, kelemahan pola pikir keunggulan absolut karena ketika hanya satu negara yang memiliki keunggulan absolut untuk barang tertentu yang dihasilkan, maka tidak akan terjadi perdagangan internasional yang menguntungkan. Karenanya, kelemahan ini lalu disempurnakan oleh David Ricardo dalam teori keunggulan komparatif. Dalam teori keunggulan komparatif atau comparative advantage, David Ricardo menyatakan negara yang mempunyai keunggulan mutlak dalam memproduksi semua barang itu harus mengekspor barang yang mempunyai keunggulan komparatif tinggi dan mengimpor barang yang mempunyai keunggulan komparatif rendah. Dalam teori ini, asumsi utamanya adalah keunggulan komparatif dapat tercapai ketika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa dalam jumlah lebih banyak, tapi dengan biaya yang lebih murah daripada negara lain. Negara dengan keunggulan produksi yang lebih efisien inilah yang disebut memiliki keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif menyatakan perdagangan internasional tetap akan menguntungkan meskipun bagi negara yang tidak memiliki keunggulan mutlak dalam perdagangan internasional. Berikut contohnya, misalnya negara A, negara C dengan negara D. Perhatikan tabel berikut. Pada tabel tersebut, negara C memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi lemari maupun meja pada negara D atas negara D. Jadi secara sekilas negara D itu tidak mampu mengadakan perdagangan dengan negara C. Sedangkan negara C itu sebaliknya berharap ada perdagangan internasional dengan negara D karena punya keunggulan mutlak pada kedua-duanya. Namun menurut teori keunggulan komparatif, perdagangan internasional masih tetap memungkinkan terjadi dan menguntungkan kedua negara, baik negara C maupun negara D. Dari contoh tabel di atas, negara C itu sebaiknya berspesialisasi pada produksi lemari dan negara D spesialisasi pada produksi meja. Maka setelah terjadi spesialisasi dalam perdagangan internasional, hasilnya akan sebagai berikut. Perhatikan tabelnya.
Negara C sebaiknya spesialisasi produksi lemari bukan meja karena keuntungannya 2,5-nya ya, atau 90 berbanding 40. Sedangkan meja bagi negara C atas negara D adalah 1,5 atau 30 banding 20. Sementara itu, negara D memiliki meja karena meja memiliki kekurangan lebih sedikit. Setelah perdagangan internasional, negara C dapat menukar 2 lemari dengan 1 meja mengacu pada harga di negara D. Padahal sebelumnya untuk menukar 1 meja perlu 3 lemari. Dalam hal ini harganya di negara C. Begitu juga negara D dapat menukar 1 mejanya untuk 3 lemari sesuai dengan harga di negara C. Padahal sebelumnya bila membeli di negara C 1 meja hanya mampu ditukar dengan 2 lemari. Keuntungan yang diperoleh negara C adalah sebesar 3 lemari kali 20 dibagi 40 sama dengan 1,5 dikurangi 1 sama dengan 0,5 meja. Negara D memiliki keuntungan dari perdagangan internasional tersebut sebesar 3 lemari dikurangi 2 meja sama dengan 1 lemari. Itu contoh dari teori keunggulan komparatif. Untuk kalian yang belum paham, silakan coba diputar ulang audionya ini. Semoga kalian memahami lebih lanjut. Yang ketiga, teori Heckscher-Ohlin atau teori HO. Teori HO dicetuskan oleh Elie Heckscher dan muridnya Bertie Ohlin. Dalam teori ini dijelaskan bahwa pola perdagangan negara-negara cenderung mengekspor barang-barang dengan faktor produksi yang relatif melimpah secara intensif. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan produktivitas yang terjadi akibat perbedaan proporsi faktor tenaga kerja, modal, dan tanah yang dimiliki oleh suatu negara. Karenanya, teori ini juga sering disebut sebagai The Proportional Factor Theory. Teori ini berasumsi bahwa negara dengan faktor produksi yang relatif tinggi dan murah dalam biaya produksi akan melakukan spesialisasi produksi untuk target ekspor. Selebihnya, bagi negara dengan faktor produksi yang relatif langka dan mahal dalam biaya produksi, ia akan melakukan impor. Dari sinilah maka dapat dijelaskan bahwa pola perdagangan internasional berlangsung, yakni antara negara-negara yang cenderung mengekspor barang-barang dengan menggunakan faktor produksi relatif melimpah secara intensif. Terdapat banyak faktor yang mendorong negara melakukan perdagangan internasional menurut teori ini, yaitu meliputi 1. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa di dalam negeri. Yang kedua, keinginan untuk mendapatkan keuntungan serta meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, perbedaan kemampuan dalam hal penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam mengelola sumber daya ekonomi yang dimiliki. Yang keempat, adanya kelebihan produksi di dalam negeri sehingga membutuhkan pasar baru untuk menjual produk tersebut.
Yang kelima, adanya perbedaan kondisi seperti dalam hal sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk sehingga menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Yang keenam, adanya kesamaan selera terhadap barang-barang tertentu. Yang ketujuh, adanya keinginan untuk membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Dan yang kedelapan, adanya globalisasi yang membuat tidak satu pun negara di dunia ini dapat hidup sendiri.